Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar anak-anak semuanya? Kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga aja kalian bersama keluarga pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat, fit, dalam kondisi imun yang baik, dan semoga Allah selalu melindungi kalian. Ya anak-anak, kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kalian bisa buka buku ajar PAI ya, halaman 9, 10 dan 11. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran meneladani perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang minggu kemarin kita sudah menjelaskan berkenaan dengan sedikit kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Sudah barang tentu karena kita ini sebagai seorang Muslim, ya, dan kita mengikuti Rasulullah SAW karena kita sudah berikrar ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah tidak ada ilah kecuali Allah. Dan yang kedua, saya berjanji, saya bersaksi, saya bersumpah bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai Rasulullah. Itu ya, anak-anak. Mari kita bersama simak. Yaitu meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Yang artinya ya, telah ada pada kalian bahwa Rasulullah SAW, Rasul itu sebagai uswah hasanah, sebagai suri toladan untuk kita semuanya. Nah, kira-kira perilaku apa yang harus kita cermati pada sisi Rasulullah SAW kepribadiannya? Yang pertama adalah percaya diri. Jadi Rasulullah itu mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa ya, yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh. Nah, apa itu sikap percaya diri? Sikap percaya diri adalah perasaan mantap pada diri seseorang. Ya. Dan sikap percaya diri termasuk sifat mahmudah, yaitu sifat yang terpuji, gitu ya. Ada juga sifat yang ghairu mahmudah, yaitu madmumah. Nah, madmumah itu berarti tidak terpuji, tapi kita mengikuti Rasulullah SAW yaitu sifat yang terpuji. Nah, Rasulullah SAW betul-betul mempunyai sifat percaya diri ya anak-anak ya. Nah, ini bisa terbangun sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dalam surat Ali Imran ayat 139 ya, yang artinya dan janganlah kamu merasa hina dan janganlah kamu merasa sedih, ya kan? Wa antumul a'launa, sedangkan kalian itu adalah tinggi jika kalian orang yang beriman. Nah, kita ini orang-orang yang beriman anak-anak. Dan orang-orang yang beriman itu harus percaya diri bahwa apa yang kita bawa dari ajaran Allah dan ajaran Rasulullah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah sebuah kebenaran yang kita yakini sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan ya, apa yang kita percayai, semuanya itu harus menjadi sebuah kewajiban kita percaya 100% kepada Allah, Rasulnya yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Sehingga kepercayaan diri kita sebagai seorang Muslim itu menjadi sebuah kepercayaan yang tidak boleh digoyahkan.
Jadi Islam ini tidak boleh di tergoyahkan gitu ya, sampai kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak cerita, sudah banyak kisah nih ya. Banyak kisah tentang perjuangan Rasulullah, tentang perjuangan para sahabat di dalam mendakwahkan ajaran agama Islam ini. Ya, tidak ada seorang sahabat itu yang mendakwahkan Islam itu setengah-setengah. Mereka kafah, mereka melakukannya secara sempurna. Dan ini yang perlu kita yakini, dan itu yang kita laksanakan dalam keseharian kita masing-masing. Dan anak-anak semuanya ya, sekarang kalian sudah kelas 3 ya. Jadi umur kalian berapa? Ada yang 8, ada yang 9. Nah, ini kalau kita ingin menjadi orang yang percaya diri, kerjakanlah amal-amaliyah Islam, terutama sholat ya, terutama sholat. Awwalu ma yuhasatul abdu yaumal qiyamah, itu adalah sholat. Pertama kali yang akan dihisab oleh seorang hamba itu ya adalah sholatnya. Nah, kalian sudah umur 8 tahun, 9 tahun, ada yang mungkin 10 tahun, itu sudah harus menjadi sebuah kebiasaan ya. Kebiasaan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ayo kalian harus menjalankan ini ya, sholat 5 waktu ya, sehingga kepercayaan diri kita pada Allah itu kuat ya kan. Karena dengan ibadah sholat itu akan menambah hati kita menjadi yakin dengan ajaran agama Islam, percaya diri. Rasulullah mempunyai kepercayaan diri di dalam ibadah, di dalam dakwah, di dalam menegakkan ajaran agama Islam pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita contoh daripada Rasulullah SAW adalah sikap mandiri ya. Jadi Rasulullah itu punya sifat mandiri ya. Kemandiriannya ya kemarin kita lihat bahwa ketika Rasulullah masih kecil sudah yatim ya kan, kemudian umur berapa tahun itu ya, 8 tahun sudah ditinggalkan oleh kakeknya kan gitu ya, oleh ibunya pada umur 6 tahun dan seterusnya. Itu membuat beliau Nabi Muhammad SAW itu menjadi seorang yang mandiri ya kan, menjadi orang yang mandiri ya. Apa itu mandiri? Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain gitu. Nah, sekarang pertanyaannya anak-anak, kalian sudah kelas 3 ini ya, sudah kelas 3. Nah, apakah makannya sudah mandiri? Ya, mesti jawabannya harusnya sudah mandiri kalian. Kalau mandi itu sudah mandiri, apakah masih dimandi orang-orang tua? Mestinya tidak mandiri. Sholat 5 waktu, wah ini ketika ada azan ya harus mandiri ya. Dengan kemandirian maka kalian akan menjadi anak yang kuat, yang punya kepribadian, yang punya kebaikan, dan insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang kita harapkan. Di dalam firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka itu berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Nah, gitu ya. Jadi Rasulullah itu selalu berusaha mandiri merubah keadaan ya kan, merubah keadaan yang walaupun dia dalam kondisi yatim piatu kan gitu ya, tapi bukan dia terus duduk-duduk, tapi dia berusaha ya. Nah, usahanya apa? Membantu pamannya, membantu kakeknya gitu ya, untuk menggembala domba dan juga membantu orang-orang di sekitarnya, sehingga banyak amanah-amanah itu yang Rasulullah terima dari tetangganya, dari masyarakatnya.
untuk menyimpan sesuatu atau menitipkan sesuatu kepada Rasulullah, dan Rasulullah terkenal dengan Al-Amin, ya, punya sifat Al-Amin, punya sifat dapat dipercaya oleh siapapun, ya. Makanya kalian sebagai anak-anak coba bisa dipercaya oleh bapak ibu kalian, menjadi anak yang bisa dipercaya, ya kan. Nah, dari segi apa saja, ya, mungkin ketika sudah waktunya sholat ya segera sholat, waktunya belajar ya belajar, waktu mengerjakan pekerjaan tugas ya harus segera dikerjakan. Berarti kalian amanah terhadap orang tua, amanah terhadap guru, amanah kepada sekolah dan seterusnya. Itu ya, itu namanya mandiri. Kalian bisa mandiri, yaitu melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Nah, di sini ya anak-anak meneladani perilaku Rasulullah dari sisi sikap mandiri dan juga dari sisi percaya diri. Itu ya. Jadi kalian harus percaya diri ya. Jadi segala sesuatunya kalau kita percaya diri, insya Allah akan menjadi anak yang sukses. Dan percaya diri itu memang harus dibangun anak-anak. Membangunnya bagaimana? Menciptakannya bagaimana? Kalian belajar dengan rajin, kalian berlatih dengan baik, kalian selalu mendengarkan orang lain supaya menjadi anak yang lebih maju, cerdas, terampil, mempunyai kebaikan. Ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir ini ada tugas ulangan harian bab 1 ya. Jadi itu bisa kalian lihat dalam halaman 11 itu, 11 12. Tolong rom 1 diisi jawaban saja, ya kan? Rom 1 diisi jawaban saja A, B, C, D. Dan rom 2 dijawab isinya saja. Ya, di lembar kertas ya. Tolong di lembar kertas bisa kalian foto, bisa kalian kirimkan ke SD Muhammadiyah ke Pak Bambang. Tapi tolong ditulis namanya, nama lengkap ya, nama lengkap, kelas 3A atau kelas 3B. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.